Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Sehat ya semuanya. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran, silakan pimpin doa terlebih dahulu. Azmi. Baiklah kawan-kawan semuanya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Doa selesai. Cukup, terima kasih Azmi. Sebelum memulai pembelajaran, silakan mengisi absensi dulu di Google Classroom yang sudah Ibu bagikan linknya. Sudah, Bu. Sudah. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Jenis-jenis ikatan kovalen, Bu. Oke, apa saja jenis-jenis ikatan kovalen itu? Ada yang bisa jawab? Ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Bagus sekali. Materi hari ini juga masih dalam lingkup ikatan kovalen. Jadi ikatan kovalen itu ada ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar yang akan kita pelajari hari ini gitu ya. Gambar apa ini anak-anak? Air dan minyak, Bu. Oke. Apa yang kalian bayangkan jika minyak dan air Ibu campurkan? Minyak dan air tidak Nggak bersatu. nyampur, Bu. Tidak akan Tidak. bersatu, Bu. Ada yang tahu kenapa? Karena sifatnya, Bu. Nanti pertanyaan itu semua akan kita jawab setelah pembelajaran selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3. Perhatikan video berikut. Ini ada percobaan menyelidiki kepolaran suatu senyawa. Ini ada 4 sampel. Yang pertama ada HCl, H2O atau air, kloroform, dan sampel yang keempat adalah CCl4. Atau tiap sampel ini dimasukkan ke dalam diuret menggunakan corong. Ada penggaris. Garis ini kemudian digosok-gosokkan ke rambut. Nanti kalian harus selidiki kenapa dia menggosok-gosokkan penggaris itu ke rambut. Nah, lihat, ini ada larutan HCl. Perhatikan, cairannya dibelokkan atau tidak. Nah, ini perhatikan, ada larutan yang kedua, CCl4, perhatikan. Nanti ini akan kalian jawab di tabel pengamatan yang ada pada LKPD. Nah, begitu juga dengan larutan yang lain. Ini ada air, ini adalah kloroform ya. Oke, bagaimana anak-anak? Sudah dilihat videonya? Sudah, Bu. Ada pertanyaan setelah melihat video? Azmi mau nanya, Bu. Silakan. Tadi dari video tadi, mengapa ada cairan yang dibelokkan oleh penggaris, Bu? Betul, Azmi. Saya juga bingung kenapa ada pula cairan yang tidak merespon penggaris sama sekali. Oke, jadi dari percobaan tadi ada cairan yang dibelokkan penggaris dan ada yang tidak gitu ya. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, hal itu bisa kalian cari informasinya di Han Ajar yang sudah Ibu bagikan. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya, minggu lalu Ibu ada memberikan tugas, bukan suatu percobaan sederhana di rumah untuk menyelidiki kepolaran suatu senyawa. Siapa yang sudah mengumpulkan tugas? Kelompok Azmi udah, Bu. Sudah? Yang lain? Bu. Sudah. Sudah. Oke, jadi Ibu sengaja membuat grup investigasi. Kalian itu menyelidiki noda oli pada pakaian. Kemudian kalian cari bahan-bahan rumah tangga yang bisa digunakan untuk membersihkan noda oli tersebut. Jadi sudah melihat LKPD di Google Classroom? Jika ada pertanyaan, boleh bertanya dengan teman sekelompoknya. Jika tidak bisa diselesaikan di kelompok, boleh bertanya dengan Ibu. Oke? Alvin, ini larutan HCl-nya dibelokkan ya? Betul, Sylvia. Hanya CCl4 yang tidak dibelokkan kalau berdasarkan video ini. Tapi pada bagian kloroform itu kan, ngapa pula dibelokkan? Oh iya ya teman-teman, penggaris ini kan jadi bermuatan karena digosok-gosokkan di kepala. Nah kalau penggaris ini bermuatan berarti yang dibelokkan itu senyawa polar dong? Tidak ya, karena senyawa polar memiliki kutub seperti yang tertulis di bahan ajar. Ya kan perbedaan elektronegatifannya cukup besar kan ya? Iya, tepat sekali. Mana Oke. anak-anak? Sudah selesai melakukan diskusi dan menjawab LKPD? Sudah, Bu. Pastikan yel kimia dulu sebelum presentasi supaya semangat. Gimana? Sudah siap? Siap, Bu. 1, 2, 3. Semangatmu tunjukkan padaku Belajar kimia janganlah menyerah Kamu ngantuk dunia Pasti kita Oke, terima kasih. Sekarang kegiatan pertama, apa kira-kira yang mau mempresentasikan kegiatan pertama ini? Kelompok kami Bu, Oke, berdasarkan tabel keelektronegatifan unsur, diperoleh perbedaan keelektronegatifan pada senyawa HCl adalah 0,8.
Sementara pada molekul H2 perbedaan keelektronegatifannya 0 karena terdiri dari atom yang sama. Dari sini bisa diambil kesimpulan bahwa HCl polar, H2 non-polar. Izin bertanya, Oke, boleh silakan. adakah batasan untuk nilai perbedaan elektron ini? Ada Melja. Jadi untuk molekul nonpolar biasanya perbedaan keelektronegatifan kecil dari 0,5. Nah, antara 0,5 sampai 1,67 itu kovalen polar. Baik, terima kasih Dede. Bisa dimengerti. Oke, bagus sekali ya. Dari kelompok 1 sudah menjelaskan. Untuk kegiatan kedua, apa kira-kira yang mau menjelaskan atau mempresentasikan? Kelompok Azmi, Bu. Dari kelompok 2. Silahkan Azmi. Jadi bagaimana Azmi, larutan apa yang dibelokkan oleh penggaris tadi? Yang dibelokkan itu air, kloroform, sama HCl. Itu tandanya ketiga cairan ini polar, Bu. Sementara CCl4 tadi non polar karena ada dibelokkan oleh penggaris. Bu, Melda ingin bertanya. Oke, silakan Melda. Muatan yang ada pada penggaris itu berasal dari mana ya, Azmi? Menurut Azmi, Bu, ya berpindah dari rambut ketika digosok-gosokkan tadi. Oke, baik. Jadi bisa menjawab pertanyaan yang pertama ini ya, mengapa penggaris itu bisa membelokkan larutan polar? Karena ada muatan yang berpindah dari rambut ke penggaris. Kegiatan yang terakhir yaitu hasil percobaan sederhana dari grup masing-masing. Ini ada, coba jelaskan Alvin, kamu kemarin noda olinya kamu hilangkan pakai apa? Kemudian bagaimana hasilnya? Coba Alvin. Tuh, kainnya kan kasih oli, Bu. Habis itu Alvin coba bersihin, kami kemarin bersihin pakai baby oil, Bu. Diusap-usap di olinya, si oli luntur, Bu, dari kain. Jadi lama-kelamaan dia menghilang, Bu. Berdasarkan diskusi dari kelompok kami kemarin, Bu, noda oli merupakan senyawa non-polar. Karena ketika dibersihkan menggunakan air, nodanya tidak bisa hilang. Begitu dibersihkan dengan baby oil, gas oli menghilang, Bu. Baby oil juga merupakan senyawa non-polar, Bu. Berdasarkan bahan ajar disebutkan senyawa polar larut di senyawa polar. Itu pula sebaliknya, Bu. Alkohol dan air itu kira-kira kenapa ya mereka tidak bisa menghilangkan noda oli? Otomatis polar, Bu. Karena tidak ada yang bisa membersihkan noda oli alias tidak bercampur dengan senyawa non-polar seperti oli. Keren sekali. Nah, ini juga ada ini. Kelompok Nurul juga mengirimkan hasil dari percobaannya. Oke, baik. Siapa yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini berdasarkan kepolarannya, senyawa kovalen dibagi menjadi senyawa polar dan non-polar. Senyawa polar perbedaan elektronegatifannya itu atom-atom penyusunannya cukup besar antara 0,5 sampai 1,67. Sedangkan senyawa kovalen non-polar itu perbedaannya sangat kecil dari 0,5. Selanjutnya itu senyawa polar itu memiliki kutub karena perbedaan keelektronegatifannya tadi sehingga merespon sesuatu yang memiliki kutub juga seperti penggaris bermuatan. Nah, untuk sifat fisik senyawa kovalen polar ini larut pada senyawa polar. Begitu pula sebaliknya. Terbukti setelah kami melakukan percobaan pembersihan noda oli menggunakan bahan-bahan yang ada di rumah, Bu. Ibu akan memberikan penguatan. Ikatan kovalen polar itu adalah ikatan yang pasangan elektronnya cenderung tertarik ke salah satu atom yang memberi ikatan. Jadi sekarang untuk molekul Cl2 ini kan kovalen non-polar. Mereka ini kan keelektronegatifannya sama, tidak terjadi pengkutuban. Terjadinya pengkutuban membuat ikatan kovalen polar merespon penggaris bermuatan dengan cara dibelokkan. Ada piala virtual untuk anak-anak Ibu kelas 10 IPA 1. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, bagus sekali pembelajarannya. Sekarang Ibu minta kalian melakukan refleksi. Apa yang telah dipelajari hari ini, apa yang paling disukai dari pembelajaran ini, dan apa yang belum dipahami dari pembelajaran ini. Kemudian silahkan kita akan melakukan evaluasi seperti biasa. Ini akan kita lakukan live. Kemudian Ibu akan melihat dari sini via Zoom. Evaluasi kita kali ini 5 soal, pilihan ganda, 1, 2, 3. Sekarang ada tugas
mandiri di rumah saja. Tugas mandirinya sudah Ibu berikan pada classroom, itu sudah lengkap. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari ikatan logam. Terima kasih, pembelajaran kita sudah selesai. Alhamdulillah. Belum menutup pembelajaran, silahkan pimpin doa Ramadan. Silahkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya pembelajaran kita hari ini, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Tetap jaga kesehatan ya.